Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala nikmatil iman wal islam, wa ala nikmatis sihhati wal afiyah, wa ala nikmatil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, uswah kita, suri toladan kita, idola kita, tuntunan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat ini mudah-mudahan terus Allah curahkan kepada kita sampai akhir hayat kita, karena tidak ada lagi petunjuk yang menjamin keselamatan hidup kecuali al-Islam. Dengan demikian adalah kewajiban kita untuk terus memohon kepada Allah dan berusaha untuk menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas keislaman kita. Karena Islam adalah petunjuk hidup yang menuntun kita kepada kebahagiaan yang hakiki, keselamatan dunia dan akhirat. Karena Islam juga adalah petunjuk hidup yang mengatur semua aspek hidup kita. Tidak ada satu aspek pun yang tidak diatur oleh Islam. Dari bangun tidur sampai tidur, dari lahir sampai meninggal dunia. Bahkan ketika meninggal pun Islam telah memberikan pada tuntunan, bagaimana seorang mayit disikapi dan bagaimana setelah kita meninggal dunia. Islam memberikan tuntunan ada apa setelah meninggal dunia. Inilah ajaran yang sangat lengkap, syumul, yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan. Dan salah satu tuntunan Islam itu adalah mengatur tentang harta. Karena ini sangat penting, karena manusia itu memiliki kecenderungan, keinginan untuk berharta. Karena harta merupakan fitrah manusia. Memiliki harta merupakan fitrah manusia. Namun banyak sekali manusia yang dengan harta bahagia hidupnya. Tapi sebaliknya, gara-gara harta pun manusia bisa celaka hidupnya. Ada orang dengan harta bisa tambah dekat dengan Allah, tambah baik ibadahnya, tambah bagus kesalehannya. Tapi nggak sedikit, dengan harta manusia tambah jauh dari Allah, tambah rusak ibadahnya, dan juga tambah banyak maksiatnya. Gara-gara harta, manusia, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa selamat di akhirat. Tapi nggak sedikit, karena harta nanti banyak yang celaka di akhirat. Maka dengan demikian, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita tentu harus mengetahui bagaimana kedudukan
dan bagaimana juga fungsi harta dalam pandangan Islam. Yang apabila kita mengetahui itu semua, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dengan harta. Dengan harta kita akan bahagia, dengan harta kita akan juga tenang, damai, hidup kita. Dengan harta kita akan tambah kuat ibadah kita, tambah bagus kesalehan kita, tambah bagus juga kajian-kajian. Juga dengan harta kita akan selamat dunia sampai akhirat. Itu yang diinginkan oleh Islam dengan harta itu, sehingga harta sebagai wasilah untuk menuju keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Bapak-bapak rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa harta merupakan fitrah manusia. Kan dalam surat Al-Fajr misalkan ayat 20, Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi manusia itu ya fitrahnya mencintai, ingin memiliki harta. Jadi dalam perspektif Islam, harta itu harus memang dicari ya, diikhtiari agar kita memilikinya. Memang fitrah manusia itu mencintai, ingin memiliki. Harta itu dimanfaatkan tentunya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bekal ibadah kita. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu surah nomor 3 ayatnya 14 ya. Ali Imran ayat 14. Jadi Allah menyampaikan, dihiasi dalam diri manusia kecintaan, keinginan untuk apa? Tadi mencintai anak, mencintai istri, ya, keluarga lah, minanisa, wanita, ya, pasangan hidup, wal banin, anak keturunan, anak cucu, ya, harta-harta yang banyak seperti emas, perak, ya, kendaraan, binatang ternak, ya, sawah ladang, tanah, itu semua emang Allah ciptakan untuk manusia kan, agar manusia dengan apa yang dimilikinya itu dapat baik hidupnya, bahagia hidupnya, tenang hidupnya, dan selamat hidupnya. Sehingga Allah berikan fitrah untuk mencintai itu semua. Kemudian yang kedua, dalam surah Hud misalkan, surah Hud itu ayatnya 105 ya. Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan semua apa yang ada di alam ini, semua kekayaan alam ini Allah ciptakan dan Allah sediakan buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Tadi disebutkan emas, perak, boksit, ya, kalau kekayaan alam lah semuanya, ya, kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan juga gunung-gunung, sebagainya. Semuanya apa yang dalam ini Allah sediakan buat orang-orang yang soleh. Diwariskan bahkan, sebutkan yarisuha, diwariskan. Itu semua untuk siapa? As-solihun. Dilihat dalam surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri ya. Anal ardo, sesungguhnya bumi ini yarisuha ya, Allah wariskan bumi ini ibadiyas solihun. Untuk siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh harus ya memiliki harta itu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau di tangan orang yang soleh, itu harta akan memiliki kesalahan juga, memiliki kebaikan, kemanfaatan, ya, dan menjadi wasilah untuk meningkatkan kualitas hidup kita secara individual, secara sosial bermasyarakat. Makanya misalkan dalam surah, ya dalam surah yang lain, surah Luqman ayat 20, Allah berfirman di situ, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Tidakkah engkau melihat, kata Allah, aku tundukkan untuk kalian hai manusia. Jadi Allah tundukkan untuk kita ini apa? Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi
Jadi Allah ciptakan semuanya itu untuk kita manusia, agar semua itu menjadi manfaat dalam hidup kita. Bahkan Allah sampaikan wa asbaghu alaikum ni'amahu, dan aku sempurnakan nikmatnya. Apa yang kita inginkan sudah ada. Kita ingin rumah, sudah ada bahan bakunya. Kita perlu meja, Allah sediakan bahan bakunya. Kita perlu sajadah, sudah ada bahan bakunya. Nah, ini Allah sediakan semuanya kebutuhan kita secara sempurna, sebagai nikmat, sebagai nikmat buat manusia. Dan ini surah Luqman ayat 20, ya, bahwa semua apa yang ada di alam ini kekayaan yang Allah ciptakan, ditundukkan buat kepentingan manusia, agar manusia dengan semua dapat menjadi bahagia, tenang, damai, selamat dunia sampai akhir. Makanya tadi katakan bahwa harta yang soleh itu akan bernilai soleh jika dipegang oleh orang-orang yang soleh. Maka Rasul mengatakan, ya, nikmal malu soleh, ya, nikmal malu soleh, sebaik-baik harta itu lil mar'is soleh, ya, akan berada di orang-orang yang soleh. Jadi kalau istilah, ya, senjata itu bagaimana yang megangnya, kan? Apa namanya, the man behind the gun, gitu. Ya, jadi senjata itu akan baik kalau baik juga, kan? Tapi kalau senjata itu dipegang oleh orang-orang yang baik, bukan oleh perampok, pencuri, akan menjadi tidak baik. Sama harta yang Allah sediakan itu harus diraih oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, agar harta yang Allah ciptakan ini memberikan kebaikan, kemanfaatan, kesalehan buat kehidupan umat manusia. Itu kenapa saya sampaikan tadi bahwa harta, ya, merupakan fitrah manusia yang harus kita raih, ya, sebagai orang-orang yang soleh. Karena memang Allah mewariskan itu harta untuk orang-orang yang soleh. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, harta itu adalah memang juga, ya, apa disebut dengan syahwat, ya, apa ya, zuyina dinasi kubu syahwat. Itu ada merupakan, ya, keinginan manusia yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai dengan harta itu, ya, kita lupa kepada Allah, kita jauh dari Allah, kita lupa ibadah. Jadi syahwat itu, ya, keinginan pada tujuan harta, sehingga jangan sampai semua menjadi kita melupakannya. Nah, sehingga dengan demikian dalam surah misalkan Al-Munafiqun ayat berapa tuh? Ayat 9 Allah berfirman, ya, wala la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat berapa? 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, ya, melupakanmu dari ingat kepada Allah. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi banyak sekali manusia yang dengan harta dilupakan hidupnya. Lupa sholat, lupa ibadah, lupa puasa, lupa zakat, lupa haji, ya, banyaknya maksiat. Nah, ini jangan, Allah wanti-wanti. Kenapa? Karena harta adalah tadi bisa menjadi, ya, pendorong manusia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Banyak orang-orang yang dengan hartanya nambah maksiatnya, nambah durhakanya, nambah berbuat dosanya. Karena harta perhiasan hidup yang menggoda manusia. Ya, yang menggoda manusia. Banyak manusia gara-gara harta pun yang nekat, kan? Nekat, ya. Menghancurkan juga kredibilitas dirinya, menghancurkan kehormatannya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan karirnya juga banyak gitu. Karena harta. Makanya Allah wanti-wanti dalam surah Al-Munafiqun ayat berapa tadi? 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Kenapa demikian? Allah teruskan firman-Nya, barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh makhluk, faulaika humul khasirun, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Rasul pun mengatakan, sekalian, ya, manusia kadang mencintai 5 perkara, lupa 5 perkara. Yang pertama, cinta kepada makhluk, lupa khaliq. Ya, yuhibbunal makhluk wa yansunal khaliq. Yang kedua, cinta kepada dunia, lupa akhirat. Itu yang nggak boleh. Cinta makhluk, lupa khaliq. Saking cinta ke incunya, incu apa incu ya, makhluk kan incu ya. Sampai lupa sholat gitu, ya, itu sampai lupa sholat, sampai lupa ibadah, mencintai dunia sampai lupa akhirat, itu nggak boleh. Dunia ini kan Allah sediakan, diwariskan buat kita, tapi banyak manusia karena dunianya sampai lupa akhirat, disangkanya dunia akan langgeng gitu. Pada dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 Allah menyampaikan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzib. Semua apa yang ada di dunia ini fana, nggak ada yang abadi. Kita dulu nggak ada, lahir, nanti nggak ada lagi di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada sehat, ada sakit, sehat. Nah, itu dunia, tidak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Semuanya bisa berubah setiap saat. Ya, dulu lemah, sekarang kuat, nanti lemah lagi, nanti ya akhirnya menghadap Allah semua. Dan semua kita, termasuk harta kita, istri, anak, kita tinggalkan pada ujungnya. Tidak ada yang kekal abadi, hanya Allah yang kekal abadi. Maka dengan demikian, kata Rasul, jangan sampai kita cinta dunia, lupa akhirat. Dunia tempat kita menyeberang saja lah. Destinasi kita ya akhirat itu. Dunia sementara, akhirat kekal abadi. Makanya ya Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul abqa. Itu Ad-Duha ayat berapa ya? 4 dengan Al-A'la ayat 16-17 ya. Itu tidak ada yang kekal. Maka Rasul mengatakan, wanti-wanti, jangan sampai kita diperdaya oleh dunia sampai lupa akhirat. Banyak orang yang membangun kusur, wa yuhibbunal kusur, membangun bangunan mewah tinggi, istana, boleh saja, nggak ada halangan. Sebagai sahabat untuk ibadah, untuk sebagai sarana ya kebaikan-kebaikan. Yang tidak boleh mencintai istana, bangunan-bangunan sampai lupa kubur. Itu ya, yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur, itu nggak boleh. Ya, saking cintanya istana sampai lupa kuburan, tempat kembalinya nanti. Karena semua kita pasti cepat atau lambat akan masuk rumah idaman kita ini. Betul ya Pak ya? Yang ukurannya ya berapa itu? Selebar dan sepanjang tubuh kita. Ditinggalkan tuh istana kita. Bahkan anak yang tercintai, istri yang tercintai pun tertinggalkan semua. Dan kita sebenarnya akan masuk kuburan kita sama ukurannya insya Allah. Dan kadang ada orang punya tanah hektaran, dikuburnya di tanah pasun kali ya. Ya tanah wakaf ada sebagainya lah. Nah inilah yang harus kita sadar. Kalau jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk lupa khaliq, kecintaan kepada dunia lupa akhirat, kecintaan kepada istana lupa kubur, kecintaan kepada bisnis, al-kasbah, pekerjaan lupa hisab. Semua aktivitas kita, apa aktivitasnya, baik kerja di sektor jasa, industri, perdagangan, sektor-sektor ya pertanian, perikanan, apapun, bisnis, berusaha, akan dihisab nanti oleh Allah di akhirat kelak. Akan dihisab. Tidak ada sedikit pun yang terlewat tapi. Maka jangan sampai kecintaan kepada bisnis, pekerjaan lupa
kepada hisab, perhitungan nanti di akhirat kelak. Maka Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah. Kita harus terus merekapitulasi barangkali setiap hari ini amal-amal kita ini. Apakah surplus atau sebaliknya setiap hari ini amal soleh kita. Kenapa? Karena nanti akan ada hisab di akhirat kelak tentang semua langkah kita, tindakan kita, amal-amal kita. Itu yang keempat kata Rasul. Jangan sampai cinta usaha, cinta pekerjaan, cinta bisnis melupakan hisab, perhitungan nanti di akhirat. Dan yang kelima kata Rasul, jangan sampai mencintai dunia, mencintai hidup. Yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Sampai lupa kematian. Hidup ini sementara. Ya, karak mah kamari poe Sabtu, geus poe Sabtu deui kata orang Sunda gitu kali. Baru kemarin hari Sabtu, sekarang udah Sabtu lagi. Terasa cepat sekali hidup ini sekarang. Ya. Usia sekarang udah November ya, Pak ya. Besok November ya, di ujung Oktober sekarang. Ya, nggak terasa. Desember sudah tahun 2021 lagi. Itu hidup. Dunia sebentar. Nah, ingat setelah itu akan ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kalau kematian datang, nggak ada corona, mati juga manusia gitu. Ya, nah, kita harus ikhtiar sekarang memang ya, ikhtiar. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Tapi apapun keadaan kita, kalau kematian datang tidak bisa ditunda-tunda. Kam min salimin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat, segar bugar, mati tanpa sebab. Wakam min sahimin asya hina minadari. Berapa banyak orang yang sakit, lama sakitnya, tapi ternyata panjang umurnya. Yang sehat mati duluan, yang sakit belakangan matinya. Anaknya mati duluan, bapaknya, kakeknya belakangan matinya. Itulah kematian. Ya, untuk itulah maka dia datang kapan saja, di mana saja. Dalam Surat Luqman ayat terakhir itu perlu direnungkan itu ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi abdin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi esok hari. Sekarang hari Sabtu, besok Ahad, wallahu a'lam. Apa kita masih menikmati sholat subuh besok, hanya Allah yang tahu. Kita boleh berencana besok sholat subuh berjamaah, setelah itu akan mendengarkan taklim Ustadz Alim, Doktor Alim, sahabat saya tuh di pasar. Bapak sekalian, tapi apakah besok kita masih hidup? Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada orang yang tahu kapan, di tanah mana dia akan meninggal dunia. Itu Luqman ayat terakhir itu, di ayat 34. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke bahasan kita. Jadi jangan sampai harta sebagai perhiasan hidup membuat kita lalai dalam ibadah, lalai kepada Allah. Karena yang keempat, harta itu juga adalah ujian. Ujian keimanan buat kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, surah Al-Anbiya ayat 36, surah Al-Baqarah ayat 155, dan surah Ali Imran ayat 14 tadi itu bentuk ujian. Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa aku uji? Nah ini, jadi intinya begini, setelah kita mengatakan amantu billah, kan pasti ada ujian. Raditu billah, pasti ada ujian. Jadi jangan sampai hidup ini dianggap bukan ujian, ini ujian Pak. Karena orang beriman pasti diuji oleh Allah. Tapi tujuannya apa? Untuk melihat kadar keimanan kita. Apakah dengan ujian itu iman tambah kuat atau tambah merosot? Apa dengan ujian itu iman tambah meningkat, tambah menurun? Apa dengan ujian itu iman tambah kokoh atau tambah rapuh? Diuji kita oleh Allah setiap saat, setiap waktu. Karena hidup adalah ujian kalau begitu.
Dan ujian itu bentuknya bisa baik atau buruk. Saya menyebutnya mungkin bisa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu aja. Yang menyenangkan apa? Itu Al-Baqarah. Nah, tentang ujian baik buruk ini ada pada surah Al-Anbiya ayat 36. Wa nabluhum ayat 35 barangkali ya. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35 ya. Nanti dicek ya. Dan aku akan menguji engkau kata Allah bisyarri. Syari itu artinya buruk ya. Sesuatu yang kita sukai lah. Wal khairi, dan yang baik yang kita sukai, fitnah sebagai ujian. Dan baik buruk itu pada akhirnya wa ilaina turja'un. Apa yang buruk yang masih sesuai? Ya corona ini kan gitu. Siapa yang suka corona ya? Waktu itu ada makhluk Allah kan, ya virus kan. Tapi semua orang ya dengan corona ini kan semuanya ya banyak ya dampaknya ya. Sektor ekonomi di awal-awal kan terasa juga kan, dan menurun. Sektor juga pendidikan juga ya, tapi ada hikmahnya juga kan ya, terbiasa dengan PJJ sekarang ya, kemarin jarak jauh kan ya, juga WFH kan terasa kan ya, itu ada hikmahnya. Tapi itulah ya yang harusnya normal kan tidak normal. Yang repot ini yang kita merasa merindukan ya, sholat berjamaah rapat dan lurus barisannya gitu, safnya kan ya. Kita kadang bisa ya nggak juga kalau sholat kan jadi imam kan, luruskan dan rapatkan safnya gitu. Terbiasa begitu kita ya. Tapi karena emang sekarang ini sedang corona ya, keadaannya memang kita harus menjaga kesehatan kita dan orang lain. La dororo wala diroro, ya kita ya jaga jarak lah, sabar aja sampai keadaannya normal kembali semuanya. Tapi di ujian buat kita, ujian karena Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Asyar namanya. Al-Anbiya ayat 35 ya, betul ya? Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Itu juga ada pada surah Al-Baqarah 155, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Tapi ada ujian yang baik yang kita sukai kan? Ini bahasan kita terakhir. Apa itu? Tadi disebutkan oleh Allah surat Ali Imran ayat 14 tadi. Pasangan hidup, istri, suami, anak. Kan begitu, kan ujian. Diuji kita dengan keluarga kita, ya. Diuji kita dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan istri kita, dengan suami bahkan kalau ibu-ibu. Ya. Diuji dengan harta. Diuji ujian harta itu. Diuji dengan jabatan, kekuasaan, kursi, ya, diuji oleh Allah. Diuji kita dengan ilmu, dengan status sosial. Diuji dengan tanah, rumah yang representatif, kendaraan kita miliki. Itu ujian. Apakah itu semua akan membuat kita kufur kepada Allah atau sebaliknya? Apakah itu semua akan menjadi dekat dengan Allah atau sebaliknya? Pada ujian itu semakin banyak rukun sujudnya apa sebaliknya? Maka ujian itu bisa baik dan bisa buruk, dan ingat semuanya akan ada perhitungan nanti di akhirat, karena Allah mengatakan wa ilaina turja'ul umur. Semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita sikapi dengan ujian baik dan buruk. Jadi termasuk harta itu ujian ya. Nanti dikaitkan dengan surah Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal ayat berapa? 27. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita lulus ujian ini. Ketika diuji dengan corona, kita lulus. Tetap subuhnya berjamaah gitu ya, walaupun dengan protokol kesehatan. Tetap taklim dengan protokol kesehatan, kan gitu Pak. Tetap berinfak bersedekah walaupun mungkin menurun gitu ya, misalkan usaha-usaha kita. Nah, itu kan tetap diuji dengan yang sempit, tetap giroh untuk beramal soleh, beribadah, tidak berkurang sedikit pun, tapi justru menambah, meningkat.
merapatkan kepada Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, tambah rapat kepada Allah, tambah meningkat kesalehan, tambah bagus ibadahnya. Apalagi ketika diuji dengan kenikmatan, sehat, harta melimpah, pekerjaan bagus, karirnya juga meroket, ya, itu tambah dia syukurnya kepada Allah, tambah bagus ibadahnya, tambah bagus sholat malamnya, tambah banyak infak sedekah. Bagi orang yang beriman tidak ada bedanya. Ketika diuji dengan kesempitan, tetap iman dan takwa meningkat. Diuji dengan musibah kesempitan, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, tetap beramal soleh. Karena memang hidup adalah ujian bagi orang yang beriman. Itu tadi Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 lah di ayat. Al-Anbiya ayat 35 patokannya. Al-Baqarah ayat 155. Ali Imran ayat 13. Sehingga Al-Anfal ayat 77. Sehingga apapun ujian yang menimpa dirinya, tidak sedikit pun berubah untuk tetap dia ruku, sujud, menangis, munajat, muhasabah, berdoa, berinfak, bersedekah. Apapun ujian yang diterimanya, baik atau buruk, senang atau sedih, sempit atau lapang, tidak merubah sedikit pun kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dia menyadari hidup adalah ujian, dan ujian itu bisa tadi yang tidak menyenangkan, bisa yang menyenangkan, seperti harta benda. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima, harta itu ada titipan dari Allah. Ini juga harus kita pahami, titipan, al-wadi'ah namanya. Kita hanya diberi oleh Allah apa namanya ya, HGB kali ya. Kalau istilahnya kan hak guna pakai ya kan, hak guna pakai kali. Hak guna pakai aja itu. Ada waktunya kan semuanya kan. Makanya kenapa waris itu Allah membagikan. Ini konteks harta ya. Karena itu harta milik Allah gitu. Maka Allah yang punya wewenang, otoritas, ya, hak prerogatif untuk membagi hartanya. Jadi kalau orang meninggal dunia, meninggalkan tanah sekian, pohon sekian, mobil sekian, rumah sekian, maka ahli warisnya ada, ya. Itu Allah membagikan. An-Nisa kan, An-Nisa ayat 7 sampai ayat 13 lah juga tentang waris kan, lengkap itu. Ya, 12, 13, ya, 11, 12, 13. Waris dibagiin. Kenapa itu? Artinya bahwa harta itu kembali kepada Allah. Karena milik Allah. Manusia hanya hak guna pakai saja, sesuai dengan panjang umurnya kan gitu ya. Nah, bahkan ketika meninggal kan mobil yang kita miliki nggak kita pakai juga. Yang bawa kita ambulan. Kalau jauh rumahnya, pada dekat keranda. Itu keranda Pak ya? Ada sini keranda Pak? Boleh juga sekali-kali taruh di depan. Dekat Jumat ya. Biar kalau lewat, wah ini kendaraan terakhirku dari. Supaya kita ingat. Ya ini nggak apa-apa, di belakang juga nggak apa-apa. Sekali-kali lah hari Jumat, hari apa ya, taruh keranda. Ini kendaraan terakhir. Agar kita ingat bahwa kalau kita punya mobil yang akan kita naiki terakhir itu adalah keranda. Kalau dekat lah itu, dan nanti masuk ambulan. Kalau jauh rumah, mobil kita ya dipakai istri. Ada istri juga ikut ambulan. Anak, tetangga barangkali ya. Kita yang punya mobil pakai ambulan. Mobil kita dipakai orang gitu kira-kira. Ada orang punya hektar, tanahnya luas untuk kali waris. Kita sendiri punya tanah yang menggunakan, ya tadi kadang-kadang ke tanah wakaf, tanah orang, tanah pasung gitu. Ya, tanah kita, ya udah kembali ke Allah dan Allah bagiin dengan ilmu warisnya, faraid namanya. Kemudian mencintai kita, anak, istri, atau sendirian juga akhirnya. Dulunya, makanya doa kita itu jangan sehidup semati dengan istri, sehidup sesurga aja. Apa Pak? Sehidup sesurga. Karena biasanya kalau udah mati duluan, nggak mau juga ya. Sudah aja duluan, ya gitu. Itu belakangan. Tapi kalau sehidup sesurga, ya, sehidup sama nanti tunggu di surga lah. Siapa yang duluan nggak apa-apa. Mau nanti bapak bilang ke istri mau mamah duluan, ya papa belakangan. Atau papa belakangan nomor duluan, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketemu di surga.
Kan gitu Pak ya. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan ditinggalkan atau meninggalkan orang yang kita cintai. Anak kita, cucu kita, jamaah masjid yang setiap saat bertemu mencintai kita akan kita tinggalkan atau mereka tinggalin kita di luar. Ini Bapak sekalian. Dan yang kita gunakan dari segi materi itu tadi. Kalau punya tanah ya itulah yang kita gunakan sepanjang dan selebar tubuh kita. Maka untuk itu saya katakan tadi, sesungguhnya harta itu adalah titipan dari Allah. Karena Allah pemilik mutlak harta itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah lah semua apa yang ada di bumi dan di langit, ya, semuanya kepunyaan Allah. Adapun kita akan diberikan oleh Allah hak guna pakai saja ya selama umur kita hidup di muka bumi ini yang sudah Allah takdirkan kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itulah Bapak sekalian, jangan sampai kita lupa karena harta titipan dari Allah. Karena titipan itu yang saya baca dari kitab apa ya, Al-Maududi ya. Ya, titipan itu ada 4 karakternya Pak. Jadi yang pertama kepemilikannya punya Allah. Jadi kalau kita memiliki misalkan rumah itu kan punya Allah kan. Nanti akan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua cara menggunakannya sesuai dengan petunjuk pemiliknya gitu. Itu amanah gitu. Kalau misalkan Bapak nitip saya misalkan rumah saya mau mudik Pak Mul, ya tolong dong rumah silakan aja pakai saja. Tapi tolong gini itu wajar, ada aturannya kan. Allah kasih titipan harta nih. Nah kata Allah ya ini cari halal, gunakan di jalan Allah begini. Itu memang Allah pemilik. Yang ketiga, titipan itu akan diambil kembali oleh yang punya. Jadi kalau saya dititipi rumah oleh Bapak, kamu, saya akan mudik dulu, nitip rumah saya. Nah, berapa Pak? Setahun lah gitu. Tahu dia, ya udah saya gunakan silakan, tapi ini rambu-rambunya. Nah gini, itu kan pemiliknya dia. Nah setahun kemudian datang, diambil kembali kan, emang punyanya. Masa kita yang dititipi ngotot nggak boleh? Nah sama, Allah punya harta akan mengambil kembali. Kapan saja, bagaimana cara Allah mengambil hartanya? Itu hak Allah, karena Allah pemilik. Dan yang terakhir nih, yang keempat harta itu akan diminta pertanggungjawaban oleh pemiliknya. Makanya ada hadis lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti hari kiamat belum tegak kaki kita Allah akan tanya 4 pertanyaan. Bapak sekalian, ini alhamdulillah pertanyaan akhirat sudah bocor nih, ada kisi-kisinya. Tinggal kita persiapkan saja ya. Kalau ini sudah diberikan kisi-kisinya, masih tidak jadi persiapan, terlalu kata Rasul. Apa? Terlalu. Rasul mengatakan pada hari kiamat akan ada 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, wa an jismihi fima abla, wa an ilmihi fima fa'al bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu 4 pertanyaan akhirat nanti. Kata Rasul, belumlah tegak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kemudian ditanya 4 hal kepada dirinya. Yang pertama tentang umurnya. Kemana kau habiskan umurmu, wahai hamba? Kuberikan nikmat umur sekian puluh tahun. Kemana kau habiskan umur itu? Sebagai titipan dariku, wahai hamba. Kan begitu, dititipi oleh Allah kita umur, Pak. Ini umur titipan dari Allah. Kesehatan titipan dari Allah. Akan ditanya oleh Allah sebagai pemiliknya. Kemana kita gunakan umur kita? Apa untuk sholat, untuk beramal soleh, rezeki yang halalan thayyibah, mengurus keluarga, mengurus umat. Kita kasih oleh Allah satu hari malam 24 jam, itu amanat Allah pada kita. Kalikan saja, ya kali umur kita berapa gitu. Maka semakin panjang umur, semakin panjang pertanyaan dari akhirat. Tapi yang penting bukan umur pendek dan panjang, Pak. Yang penting. Karena begini Rasul mengatakan khairun nas
man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi bagus perbuatannya, bagus amal solehnya. Jadi semakin tua semakin soleh gitu kira-kira. Semakin tua semakin banyak ruku sujudnya kepada Allah. Semakin tua semakin banyak kontribusi keumatan. Semakin tua semakin banyak bangun malamnya gitu. Semakin tua semakin bijak dalam mengelola waktu dan kehidupannya. Semakin tua semakin produktif dalam waktunya. Begitu Pak, itu yang paling baik. Sebaliknya wasyaruna, sejelek-jelek manusia, man tola umruhu wasyaru amalihi, yang panjang umurnya tapi banyak maksiatnya. Kalau dalam istilah peribahasa kita, tua keladi. Semakin tua semakin jadi maksiatnya. Nah, kita nggak boleh itu. Ya bukannya semakin tua semakin soleh, semakin jadi maksiatnya. Itu kata Rasul wasyarun. Jadi kalau begitu umur itu bukan panjang pendeknya Pak, tapi untuk apa kita gunakan umur. Lebih baik umur kita panjang, yang penting soleh. Ya, meningkat terus kesalehan kita, ibadah kita, daripada umurnya pendek maksiat lagi. Nah itu maksiat lagi. Naudzubillah. Maka untuk itu umur titipan dari Allah. Langsung saja yang keempat tadi kan dampakkan umur, anggota badan, ilmu. Yang keempat itu Pak harta. Harta itu ada dua pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta dan kemana kau belanjakan hartanya. Bapak sekalian, maka harta itu titipan dari Allah yang akan ditanya nanti di akhirat. Ya, dari mana kita dapatkan harta kita dan kemana kita belanja. Silakan harta kita perbanyak. Cari harta halal, perbanyak sebanyak-banyaknya, tapi halal yang penting. Lebih baik hartanya banyak halal daripada sedikit haram lagi. Udah ngesaeutik harta haram deh. Lebih baik banyak harta kita. Ya, yang penting kenapa? Karena kalau kita banyak harta, kita banyak bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyak. Untuk itulah maka yang keenam, harta itu ada sebagai wasilah, sarana untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Dengan harta kita bisa tenang beribadah. Dengan harta kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Karena zakat, infak, sedekah dan wakaf itu ibadah yang penekannya harta. Ada ibadah yang stressingnya pada ucapan, zikir, doa, baca Quran, itu ucapan. Ya, agar hati, lisan, mata semuanya berfungsi. Nah, itu zikir itu ma yatamasakil qaul. Jadi Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadatul Islam itu begitu. Ada ibadah yang stressingnya ada pada gerakan fisik dan hati, di sholat. Nah, itu ada gerakan fisik. Ada ibadah yang stressingnya pada imsak, walimtina, pengendalian diri. Itu puasa. Tapi ada ibadah yang stressingnya ada pada harta. Kamu terbawa harta, itu bisa. Makanya kan ada sahabat ya, bukan iri, bukannya hasud ya, iri. Aku iri pada sahabatku ini. Aku sholat, dia juga sholat. Aku puasa, dia juga puasa. Aku ngaji, dia juga ngaji. Aku tahajud, dia juga tahajud. Tapi aku nggak bisa seperti dia, Rasulullah. Kenapa? Karena aku miskin. Aku nggak bisa banyak berinfak, bersedekah, sedangkan dia banyak bersedekah. Padahal sama ibadah yang lainnya. Rasul, ya namanya Rasul itu selalu ya orang yang luar biasa beliau ya, Rasulullah. Dibesarkan hati sahabatnya bahwa banyak sekali cara kita berbuat baik. Ya, ucapan baik mudah sedekah. Gitu. Ya, senyummu juga adalah sedekah. Sampai engkau juga mendatangi istrimu juga adalah sedekah. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi kalau kita banyak harta, kita banyak bisa berbuat baik. Ya, selain sholat, selain tahajud, selain puasa, kita banyak berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Bahkan dengan harta kita bisa membangun kekuatan umat dari segi ekonomi, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Ya.
Coba ya, kalau tidak ada harta atau akan kebangun masjid ya. Ya kan beli semen pakai duit pakai harta ya. Nah, semuanya dengan kekuatan harta dan finansial ya. Lembaga keagamaan, pendidikan dengan harta, lembaga ekonomi, ya, lembaga dakwah. Nah, itu coba secara harta. Penguatan itu harus dengan ditopang, disupport dengan harta yang kuat dan harta yang banyak. Dengan demikian maka ya, dalam agama itu kita disuruh jadi orang kaya sebenarnya. Betul Pak ya? Bukan orang kaya sebenarnya. Orang yang sebenarnya dulu itu ada ungkapan dari Kiai Haji Imam Dar Kasyid, doanya pada santri. Saya masih ingat waktu di Gontor dulu, apa Kiai mengatakan, aku doakan ya kalian wahai santriku untuk banyak mengeluarkan zakat katanya. Jadi doanya begitu Pak. Tidak berdoa menjadi orang kaya, tidak. Menjadi orang yang banyak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Karena logikanya kalau orang itu banyak zakatnya, banyak infaknya, bersedekahnya, berarti banyak hartanya. Tapi belum tentu orang yang banyak hartanya mau bersedekah gitu. Mau berzakat kan, ada juga yang kikir kan, alias medit bakhil mereka hese umat gitu kan. Nah itu pas sekalian. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan harta itu kita bisa banyak berbuat kebaikan. Untuk itu agama memberikan pada kita sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Al-yadul ulya khair min yad as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa artinya? Terus berdaya secara ekonomi, secara finansial, secara harta. Seperti tangan yang di atas memberi. Karena dalam surat Al-Lail, ini coba lihat Al-Lail ayat 5-10. Kalau mengkomparasi ini, yang sering kita dengar di ayat ini, antara orang-orang yang berinfak dan tidak berinfak. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, nah ini Pak, itu memberi Pak, suka memberi, infak, sedekah, zakat, wakaf, hadiah semua. Hadiah yang datang, mitoha datang, menantu datang, sahabat datang, memberi yang minta datang, gitu kan, gitu. A'ta, wattaqo, tapi dilandasi dengan ketakwaan, ridho Allah, dengan kesalehan, wasadaqo, dan bersedekah, berinfak, termasuk bil husna, yang terbaik, infak yang terbaik. Apa ujungnya Pak? Allah janjikan fasan yassiruhu lil yusr. Kalau orang banyak berinfak, banyak bersedekah, maka Allah akan lapangkan rezeki, ditenangkan hatinya, digembirakan jiwanya, dimudahkan urusannya, ditambah keberkahannya. Jadi kalau kato yusro begitu. Itu sudah sunatullah. Namun istilah orang mah, kalau kita ingin banyak diberi oleh Allah, harus banyak memberi. Kalau ingin panen, harus nanam. Gitu aja. Mudahnya. Kalau kita nanam dan dipelihara dengan takwa, tadi kan dipelihara namanya, ya disiram, kasih pupuk, dirawat, pasti banyak apa nanti panennya. Semakin banyak tanaman, semakin banyak panennya, kan gitu. Maknya pengen panen nggak pernah melah, apa ya? Pengen panen nggak pernah nanam. Gitu nah ada sana. Kalau kita pengen panen harus nanam, panen sama. Kalau kita ingin diberi oleh Allah rezeki, harus banyak memberi, gitu kira-kira. Jadi kalau kita ingin yusro, a'to, begitu Pak. Itu begitu ayatnya. Dari 1 sampai 5 tadi ya. Wa amma fa amma man a'ta ya, wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, kebalikannya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang yang dermawan dikasih tambahan lah Allah, kemudahan, keberkahan. Tapi orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak, bersedekah, ujungnya usro, sempit hidupnya, miskin jiwanya,
kerdil jiwanya, hati juga gelisah dan sumpek. Boleh jadi hartanya banyak, tapi masalahnya hayu ngapoe aya. Hatinya sempit, jiwanya juga sempit, miskin. Kenapa? Karena bakhila. Maka kalau bakhila ujungnya usro, sempit. Kalau akhta ujungnya yusro. Itu nanti lihat Pak, komparatif Al-Lail ayat 5 sampai 10. Untuk kita bisa memberi, harus punya harta kan? Benar Pak? Masa kita mau zakat teboga harta yang nggak bisa zakat? Maka umat Islam harus berdaya dalam masalah ekonomi, masalah harta. Silakan. Harta itu dicari sebanyak-banyaknya. Yang penting halalan thayyiban. Itu yang penting. Jadi yang penting halalnya dulu. Halalan thayyiban mubarakan katsiran. Boleh coba ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Apa-apa itu tambahkan. Tapi yang nomor 4 aja. Jangan banyaknya dulu. Karena banyak orang yang mencari harta banyaknya justru menggunakan berbagai macam cara. Itu nggak boleh. Yang haram pun dilabrak. Karena banyaknya dulu yang diambil. Yang paling penting adalah halalnya dulu, thayyibnya, berkahnya. Baru tadi kasih. Kalau halal pasti menenangkan Pak. Nggak apa-apa. Ya banyak harta kita, yang penting halal, tenang hidup. Daripada sedikit tapi haram, gelisah hidup. Tapi kalau ada dua pilihan yang ekstrim, lebih baik banyak tapi haram atau sedikit tapi tenang. Nah, tinggal milih aja. Tetap jawabannya banyak tapi tenang hidup gitu. Baik tapi yang tenang. Karena dengan harta yang banyak tadi kita bisa banyak berbuat baik, banyak beribadah dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, karena harta tadi menjadi bekal nanti di akhirat, dunia sampai Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah waktu syuruk ya. Jadi baru pembukaan tadi, baru sikap kita kepada harta. Ada nanti dibaca aja, saya mengambil dari kitab ini Pak, namanya Anta wal Mal. Ini banyak sudah di mana-mana ya. Ada terjemahannya, Anda dengan harta. Di sini ada, ini kajiannya juga di sini ada 11 cara menambah harta, baik berkah atau mungkin nominal barangkali ya. Dan 13 ya faktor yang merusak harta, memiliki harta. Ada di buku ini ya, nanti saya ujungkan bukunya. Anta wal Mal judulnya. Anda dan harta. Itu judulnya. Ini karangan. Cuma kalau ini pakai bahasa Arab Pak ini ya. Arabnya Arab Gundul ya. Dan Arab keriting ya. Jadi nanti ada sih terjemahannya. Anda dan harta. Karangannya apa namanya? Ya, Adnan Tursah, Adnan Abtursah. Ya saya kira itu saja. Takut nanti keburu waktunya kan Pak ya. Ya karena terbatas. Lebih baik saya unjukkan bukunya aja gitu. Nanti tinggal ditindaklanjuti ya. Nah, untuk di rumah kita baca. Saya kira itu saja. Ya, mudah-mudahan sekalian kita sehat semuanya. Ya, sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat akal kita, sehat fisik kita, dan juga sehat ya semua yang ada di sekitar kita, ya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita ini. Dan mudah-mudahan ya ujian cepat berlalu dan kita ibadah dan semua aktivitas normal sebagaimana biasa kembali, dan semoga semua rezeki yang Allah berikan pada kita ini betul-betul dapat menjadi wasilah, menjadi bekal kita untuk akhirat nanti insya Allah ya. Dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Ini saja, mudah bermanfaat. Apa cukup? Ya cukup ya, segera. Pada ini mungkin 1, 2 yang perlu ditanyakan. Kalau cukup betul bacaan doa barangkali ya. Mari sekalian kita tunggu membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min qalbin la yahsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusqa wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma inna na'udzubika minal baras
wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.